Huh? Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok pokoknya itu Behindo. Di sini kami akan mengerjakan tugas ngevlog tentang jurusan otomasi industri bersama teman saya Pak Dio. Ya. Oke. Kita di sini hanya akan merujuk pada keseharian atau bisa dibilang juga lebih ke gimana sih dari sudut pandang siswa saat berada di otomasi, apa saja keseruan yang sudah mereka lalui, gimana kegiatan yang sering mereka lakukan sehari-hari selama 5 hari dalam 1 minggu di jurusan otomasi industri. Ya, jurusan otomasi industri ini bisa dibilang orangnya gila semua. Bukan maksud gila itu dalam hal negatif, tapi emang karena mereka ini selalu solidaritas dan sebagainya, akhirnya kami di sini pun tidak pernah merasa terganggu jika disebut sebagai orang gila ya. Apalagi teman-teman saya, bahkan mereka sudah mengakui itu. Mungkin nanti ada ya saat wawancara mereka pasti bilang gitu. Jadi gimana rasanya jadi siswa di jurusan otomasi? Nah, mari kita cek. Ayo cek itu. Si industri yang ada di SMK Negeri 1 Kota Sukabumi, cikal bakal kelahiran otomasi industri di sini pada tahun 2017 dan menjadi jurusan yang bergengsi di era 4.0 ini. Terletak di lantai 2, bengkel kami memiliki 6 ruangan, 1 ruangan guru, 1 ruang alat, 3 bengkel, dan 1 ruang komputer. Lalu apa sih keseharian kami di otomasi ini? Ya tentu saja kami berlatih untuk menyelesaikan praktek setiap saat, dimana hampir di semua ruangan itu sibuk sama hampir di semua bengkel itu sibuk sama orang-orang yang sedang berlatih ya guys. Mulai untuk pelatihan praktik, menyelesaikan tugas praktik baik di bagian bengkel pertama, di bengkel kedua bagian pneumatik, dan bisa kalian lihat sibuk mereka semua latihan karena emang itu saja yang kita lakukan. Dan juga dalam ruangan PLC juga banyak yang berlatih untuk praktek, dan ada juga yang latihan untuk LKS alias perlombaan. Salah satunya Bang Pedo satu ini ya guys. Ya, ini Bang Pedo. Serius tuh Pi. Mulai jam istirahat kami awali dengan sholat berjamaah terlebih dahulu di masjid yang tersedia di sekolah ini. Nah, begitulah keseharian kita di sekolah ini. Dari sudut pandang saya ya, kita itu cuma belajar, praktek, istirahat, sholat, makan, belajar, praktek, latihan, setelahnya lalu pulang. Tapi bukan berarti kami di sini kayak orang yang monoton atau gitu-gitu aja, enggak juga. Kayak ya mungkin lebih baik kalau misalnya tanya apa sih yang serunya di OTIN, kenapa pilih OTIN, gimana rasanya di OTIN, kenapa, dan apa pengalaman seru di OTIN, ya kita langsung tanya aja ke orang-orangnya ya guys. Di sini saya mungkin akan menanyakan pada 3 orang dengan 3 pertanyaan yang sama. Mari kita lihat apa jawaban mereka. Sebenarnya saya dulu gak pilih OTIN. Saya itu sebenarnya dulu pilihnya elektronika industri. Cuman karena gak tahu kenapa saya tiba-tiba masuknya ke otomasi industri begitu. Mengapa pilih OTIN? Gak tahu juga sih. Awalnya tuh saya tuh terjatuh ke elektronika, tapi tidak tahu kenapa saya tetap menjadi ke OTIN. Nah gitu. Karena di jurusan OTIN ini atau di teknologi zaman sekarang ini, atau lebih tepatnya di 4.0, karena jurusan OTIN itu sangat relevan ya untuk tahun sekarang karena mengikuti teknologi yang akan datang. Karena untuk ini industri sekarang ini itu lebih ke serba otomatis dan tidak membutuhkan karyawan ataupun pekerja lebih. Jadi sistem otomatis ini sangat penting untuk katanya terima kasih buat lo semua. Tapi sih di jurusan otomasi gimana ya? Lumayan seru sih. Cuman kalau dulu waktu kita belum kenal otomasi itu apa, kita bingung otomasi itu apa. Soalnya orang-orang pada bilang kalau misalnya otomasi itu ngurusin listrik AC, kita kan bingung ya, AC apa? AC yang buat pendingin ruangan atau gimana gitu. Tapi lama-lama kalau kita makin ngulik di jurusannya, kita jadi makin ngerti dan lumayan jadi seru juga di sini. Hanya di OTIN ya. Mungkin ya gitu sih, ada serunya, ada gitunya, ada sedihnya juga. Tapi banyaknya seru sih, karena temennya juga pada gimana ya, disebut gila sih enggak, disebut normal juga sih enggak. Jadi agak ini normal nih, ini gila gitu. Jadi 11-12 lah. Rasanya sangat menyenangkan
bagi mereka yang sangat senang. Tapi kalau yang enggak, mereka nggak bakal senang. Tapi menurut saya, karena saya suka pelajaran otomasi industri ini, jadi saya sangat senang di sini dan merasa nyaman. Gila, banyak banget sih keseruan yang aku dapat dari jurusan ini gitu loh. Dari mulai dapat kelas yang anak-anaknya gila semua, asik semua. Terus udah gitu orang-orangnya pada solid. Terus udah gitu kalau misalnya dari seputar jurusannya, ya jurusannya seru. Kita bisa belajar ngandalin angin tapi pakai kendali elektro gitu loh. Kita juga bisa bikin nyatuin banyak komponen jadiin satu, buat jadiin satu mekanisme yang bisa mengendalikan banyak mekanisme yang lainnya. Banyak sih keseruan yang lainnya. Seru apa? Mungkin hal serunya tuh pas kelas 10 pernah berempat, saya, Azrail, Nabil sama Panca tuh ngerjain gamtek sampai malam, sampai jam 7. Mantap. Mungkin untuk teman-teman kita ya, kita awal masuk ke sekolah ini, kita mempunyai teman-teman yang sangat seru dan menyenangkan. Dan saya juga mempunyai beberapa teman yang sangat gila. Jadi itu yang bisa membuat saya senang berada di sini itu karena bersama teman-teman belajar bersama. Itu yang bikin salah satu saya senang berada di sini atau sangat menyenangkan. Ya begitulah jawaban dari teman-teman seperjuangan yang ketika ditanya dengan tiga pertanyaan yang sama dan hampir semua jawabannya sama. Dan mungkin cukup sekian ya dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dikarenakan baru pertama kali bikin video vlog seperti ini. Dan ya, sudah selesai. Bye-bye. Topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak ya. Begitulah Diotin mah. Kok kayak King Kong, kekuatannya seperti King Kong, badannya seperti Godzilla. Testing. 1, 2, 3, tes. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Apa pertanyaannya tadi? Mengapa pilih Otin? Tanya jangan kelas begitu dong. Kita salah tuh ya, apa ya? Cut. Serius tuh Pi. Pertama kali masuk sih biasa aja ya. Cuman lama kelamaan jadi luar biasa.